kan agak sedikit famous, jadi suka nevlog sana sini. Gudul, gimana caranya lo secepat itu bisa melupakan masa lalu? Wow, nyindir tapi patut di-share sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sehat dari gue Doni. Oke, dan di sini gue nggak sendiri. Biasanya kan gue bikin kayak Q&A gitu sendiri, ngomong panjang lebar, nggak sih, nggak panjang pendek. Di sini gue sama partner gue, partner hidup apa partner apa nih? Hidup dong. Oh, yang pernah bilang nih, apa ada cemburu? Bercanda ya. Oke, di sini kita mau ngapain? Kita mau bahas yang Q&A sebelumnya. Kan Oh. tadi sebelumnya itu di Instagram. Aku sama kamu itu kan apa namanya Q&A gitu ya. Oh, itu tanya jawab, coba sih Q&A sosok Inggris ya. Apa yang numpang dulu dong kita di sini? Iya. Oke, di sini gue akan ngebahas tentang gimana ya kalau dibuang sayang, tapi diingat menyakitkan. Apa tuh kira-kira? BTW ini malam minggu loh. Gimana untuk para jomblos? Para jomblo, tanggung banget. Semoga bermalam mingguan enak ya. Jadi kita bakal membahas apa nih tadi itu? Kita bahas para teman-teman sih ya. Bantu teman-teman yang udah nanya ke kita. Tentang Terus, kenangan. Oke, sepanjang lebar. iya, itu Kelamaan. makanya. Oke, kita langsung bahas aja ke pertanyaan pertama lah ya. Dari siapa dulu nih? Kamu dong. Oh, aku dulu. Apa nih nanya? Oke, nih dari pertanyaan Eka Julianti pakai H. Rela malam-malam ke rumah bawain makan. Wih, ini biasanya nih bucin banget ya. Dan biasanya bawain apa sih? Martabak. Oh, spesial. Kalau gue sih nggak pernah. Telur gulung. Aku mau banget tuh bawain telur Kalau gulung berasa SD kali. Oke, lanjut. Rela malam-malam ke rumah bawain makanan karena nggak mau gue salah paham atau kangen pengen lagi. Nah kan, ini lagi. ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke kayak menyampaikan isi hati bahwa dia itu dulu pernah bucin. Lah, emang kamu juga kayak gitu? Saya aja sih, aku ke rumah tapi nggak apa-apa, cuma bawa diri doang. Oh iya. Oke, gimana ya tanggapan kamu? Pengen apa tadi dibawa lagi? Iya, pengen ada yang nyamperin gitu, terus dia nggak salah paham kayak dia salah atau apa gitu. Pendapat kamu gimana? Biar nggak salah. Jadi itu intinya ini yang nyamperin Cowoknya, iya. Oh, bagus sih. Sogok sama kanan. Langsung. Tapi kayaknya Nah, ini kayaknya masa lalu, kan dalam kurung kangen pengen lagi. Intinya lu baru putus nih pasti nih, dia bilang kangen pengen lagi. So, jadi cewek itu jangan maunya dikasih, harusnya usaha. Kalau kita bisa, kalau kita sebaiknya beli sendiri udah. Ngapain kita harus nungguin apa cowok kayak gitu, terus kita kangen lagi bawain makan, ngapain? kecuali Di kalau sini aja udah. iya benar, kecuali GrabFood kali. Kayaknya mantan siapa Eka ya? GrabFood. Canda ya. Beda maksudnya. Oke. So, berarti dia kangen. Kangen itu kalau menurut gue sih bagian dari mencintai ya, karena lu nggak akan tahu kadar cinta lu kayak gimana ke seseorang kalau lu itu nggak pernah berpisah. Ya kalau lu nggak kangen, ya lu berarti nggak cinta atau nggak sayang. Tapi baik lagi nih, ini hanya masa lalu kayaknya. Dan gimana tuh? Udah masa lalu juga masih kangen, gimana tuh coba? Gimana ya? Susah sih kalau ngomongin masa lalu. Asik, masalah itu menyakitkan. Dan intinya kalau lu udah mengambil sikap, kalau udah berarti kan udah selesai nih ya hubungannya ya. Kalau lu masih kangen berarti lu masih cinta. Tapi balik lagi ke filosofi, gimana caranya? Bukan gimana caranya, kenapa lu putusnya, ya kan? Kalau lu sayang berarti lu terus sama dia. Tapi kalau enggak, jangan putus asa, berarti Tuhan telah memberikan jalan terbaik buat lu. Ingat, sesuatu yang kita milikin, kalau kita diambil Tuhan, pasti kita akan dengan yang lebih baik lagi. Betul? Betul sekali gitu. Oke, Lanjut dong. lanjut lagi ya. Aku Oke. yang baca ya? Oke, Kan kamu yang baca. Bisa baca. bisa dong. Oke, pertanyaan siapa? Kamu berarti ya? Aku udah. Pertanyaan kamu ya. Nah, bisa dulu ya. Soalnya yang masuk itu ada 1000 kurang 900 lah. Oke, pertanyaannya adalah nih, kamu baca masalah deh. Yang penting atau nggak penting? Dari Putri Pradita.
Oh, sama namanya Putri itu. Sama tuh. Oh, namanya Samara sih biasanya. Oh. nih Gimana? Kenangan apa yang sampai sekarang nggak bisa kamu lupain? Kamu Wah, oh dari Kamu dulu kamu kan? aja. Oke, kenangannya sampai sekarang nggak bisa dilupain. Jujur kalau melupakan kenangan itu mustahil, karena otak manusia itu digunakan untuk mengingat, bukan melupakan. Jadi kita gimana caranya kita bukan melupakan sih, tapi kita meniban kenangan lama kita itu dengan sebuah kenangan yang baru. Banyak sih kenangan-kenangan yang zaman dulu, cuman buat apa kalau kita terus membahas sesuatu yang nggak ada gunanya, yang udah berakhir. Lebih baik kita fokus ke tujuan kita sekarang. Tuh. Nah kalau dari kamu gimana? Kenangan apa yang sampai sekarang yang nggak bisa aku lupain? Tuh, butuh berapa bab bahas ini? Kayaknya banyak nih kenangannya. Harus sampai buat tesis kayaknya. Masalahnya dari SD dia pacaran. Enggak. Oke. Kenangan itu yang nggak bisa aku lupain. Kenangan. Kayaknya. Aku tahu. Kenangan kamu disakitin. Kenangan. Kalau kenangan masa lalu ya udah aja gitu lupa. Apa yang aku harus bisa lupain? Main sama teman gitu. Oh, oke. Kenangan tuh nggak selamanya buruk, Pak. Nah, ya kan. Terus kemana tuh kenangan yang susah deh pokoknya. Ngapain sih harus dilupain? Asik. Biasa kalau anak banyak kenangan bingung kan jawabnya. Bener. Bingungnya. Antara bingung atau nggak sampai otaknya. Lanjut lagi ya. Dari Ariani Satra 12. Kenapa 12? Kayaknya dia anak ke-12. Enggak, suka-suka dia lah, dia yang buat angka kok. Iya kan? Kadal. Dia maklum dulu kan agak sedikit famous, jadi suka nyeplok sana sini. Gudul, gimana caranya lo secepat itu bisa melupakan masa lalu? Wow, nyindir tapi patut di share sih. Gimana caranya melupakan masa lalu? Cepat nggak melupakan masa lalu itu? Buat aku susah. Oke. Susah itu dalam artian kalau misalnya lu belum nemuin kehidupan lu yang baru gitu. Oke. Kalau lu masih di situ-situ aja kayak ya susah sih, lu kan bakal stuck di situ gitu. Misalnya lu kayak ketemu sama orang baru gitu kan, kenal sama orang baru juga gitu kayak. Berarti niban kenangan baru dengan kenangan lama ya. Oke. Lebihnya kayak gitu kayak cepet sih, dan itu bakal dengan sejalannya waktu ya bakal dia lupa sendiri gitu. Karena seharusnya pun kenangan nggak harus dilupain juga sih, itu kan bagian dari hidup lu gitu. Oke, kenangan itu bagian dari pembelajaran. Ya, Oke, kalau gue karena gue itu orangnya nggak mau berlarut dengan kesedihan suatu kenangan. Karena tujuan hidup gue bukan kenangan, tapi tujuan hidup gue kebahagiaan. Kalau gue cepet melupakan kenangan, ya berarti emang lagi jalannya gue untuk dapat kenangan yang baru. Oke, dan inget, air mata yang jatuh itu nggak akan pernah bisa lu balikin lagi. Mau lu ambil tampung pakai ember gini juga nggak akan bisa kembali lagi. Seperti itu sih. Ngerti nggak? Oh ngerti. Orang yang penuh kenangan ngerti. Oke. Lanjut lagi ya. hidup itu penuh dengan CA. Ya, oke. Lanjut lagi nih. Oh ya, Jawab apa nanya? aku mau nanya Nah, oke. dari anglia.fs. Oke. Kenangan apa yang bisa membuat, ini personal sih, Oh, hanya apa-apa. sendiri. Kenangan apa yang bisa membuat kaput bisa sampai sekuat ini? Wow. Amazing. Berarti dia tahu kamu. Dan berarti dia tahu saat kamu lagi hancur-hancurnya kalau begitu. Maksud iya sih. Iya, jawab aja nggak apa-apa. Maksudnya ini orang. Iya nggak apa-apa. Balas dendam aja. Hai Anggia, Hai. aku bisa kuat kayak gini bukan karena kenangan, Iya. bukan karena kenanganku yang dulunya apa namanya tuh, apa namanya, pokoknya hancur gitu kan. Oh, kayak ngomongnya nggak usah nangis atau bisa kencengin kali suaranya. Jadi tuh bukan kenangan sih, jadi kayak lebih ke teman sendiri gitu. Ada keluarga, ada orang-orang yang
sayangnya sama aku gitu, jadi makanya aku bisa kuat sampai detik ini gitu. Mungkin bapak juga kan sayang sama saya gitu. Bapak kan. siapa ya? Bapak. Oh, oke. Jadinya aku bisa kuat, bisa tegar menjalani hidup ini. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya Kayak gitu. Jadi oke. ya dukungan dari orang-orang juga sih, ada orang-orang yang sayang sama aku gitu. Kalau lu mau niat move on atau apa, harus sinkron gitu sama jiwa dan hati lu gitu. Asik. Iya bener dong, iya kan? Iya. Nah gitu, alam semesta pun gak akan mendukung lu. Alam barkang kan? Iya. Gitu. Oke, good. Intinya harus hati dan jiwa harus sinkron, harus tenang, jadinya ya bisa kuat. Oke. Menambahin dengan kata-kata ya, karena gue suka memainin kata-kata. Karena logikal aja, lu nyasar di suatu jalan dan lu nggak punya GPS, dan lu harus punya GPS. GPS itu adalah penunjuk jalan, dimana itu adalah doa-doa orang yang sayang sama lu, teman lu atau kekasih lu yang baru mungkin. Dan yang paling penting adalah doa dari kedua orang tua lu. Dengan begitu lu akan sampai ke tujuan lu dan lu nggak akan nyasar gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaannya dari nih Aji Suwaji. Nih sobat banget ini dulu nih di Metiska lah nih. Sebut merek adanya ya. Apa bener gimana itu? Nih apa bener cumi-cumi didiemin jadi cuma-cuma don? Ini di kata kita National Geographic gitu kan, yang bahas makanan, bahas makanan hewan-hewan. Cumi-cumi diemin jadi cuma-cuma. Gimana dulu kamu tuh? Aku naik darah, naik tingkat dewa kali ini. Jawabnya. Ya, sekali dah. Jadi Sekali dah. Jangan ngada-ngada lu. oke. Percuma lu nanya sama Doni kalau nggak bisa menemukan jawaban. Mau pertanyaan lu senyeleneh apapun, gue bahas aja jawabannya. Sebenarnya nggak cuma cumi-cumi yang kalau didiemin ya cuma-cuma. Semuanya, semua di kehidupan. Kalau lu diemin bakal jadi cuma-cuma. Sama halnya kayak lu punya mimpi, tapi lu cuma mimpi aja, tertidur aja pulas, dan lu nggak berani bangun dari tidur lu nggak akan pernah bisa untuk menggapai mimpi lu sendiri. Jadi jangan ada cuma-cuma. Cumi-cumi boleh digoreng enak. Oke, thank you sob. Sama. Lanjut lagi yuk. Jawab. Sama aja. Capek ngomong dia. Oke, pertanyaan dari ini nih ya. Fans @jibril _ al, mungkin darahnya al dulu kali. _ Gaza, lahirnya mungkin di Palestina. Oke, bercanda guys. Canda cuy. Dia nanya, kenangan ketemu aku pertama kali di kantor. Gak apa ngomong, gak usah malu, kenceng aja nih. Kalau perlu kameranya buat lu seorang deh. Gimana kenangan pertama kali? Hai Jibril. Kenangan ketemu lu. Iya, pertama kali. Songong. So paling dah pokoknya dah. Oke. Soalnya kita pernah satu kantor gitu loh, Oke. tapi cuma sebentar. Oke. Tapi Gitu aja. enggak inget ya kalau lagu jazz. Dari matamu. Oh, enggak gitu ya. Kirain. Tapi dia lucu loh. Gimana lucunya? Dia naruh nomor teleponnya itu di bawah laptopku gitu. Oh, ya. Mungkin gitu lah. Ya bagus lah kayak. Saya tahu dia nggak siapanya sih, aku coba. Ya daripada dia pakai burung merpati ya kan. Belum tahu kalau salah alamat burung merpati nggak tahu maps, nggak ada yang tahu. Merpati bukannya ngirim anak. Apa tuh? Dia biasa lah ini yang mau nggak nyampe otak yang dipikirin. Ya itu ya gitulah. Pasti semua orang itu punya kenangan pertama kali saat dia bertemu segala macam. Ya ada yang indah ada yang buruk. Sama baik lagi gimana kita nyikapinnya dan gimana kita meresponnya. Jangan takut akan kenangan, apalagi ketemu orang. Oke. Tapi kamu pernah gitu juga nggak sih? Oh banyak. Ketemu macam cewek. Gimana? Ada cewek satu kantor. Hmm. Kamu maksudnya cara deketinnya gimana? Kalau ada yang kamu suka?
Kalau metodeku ya, istilahnya kalau zaman sejarah itu apa ya, yang bukan gerilya, perang-perang yang iya tahu. Jadi cara deketin aku tuh diam-diam, senyap, karena yang diam-diam senyap itu biasanya menang. Jadi enggak diam-diam makanya. jadi aku mendekati dengan cara diam-diam, dengan cara yang nggak so apa, woi kenalan dong, nggak seperti itu. Jadi orang tuh nggak nyangka kalau gue itu deketin orang itu, tiba-tiba udah jadi aja. That's good, dan akhirnya putus juga. Oke, skip ya. Membanggakan diri sendiri, nggak sih, nggak bangga. Dapat balasannya kok. Oke, selanjutnya adalah dari @aldi92. Nah, kenapa 92? Lahirnya 92. Oh iya benar, sama ya. Gua tahun 92 guys. Aku Enggak, kayak 90. coba tebak guys. Ya, kalau di komentar coba aku Oke. umur berapa? Iya, terserah deh. Biarin lah ngasih segitu. Gimana cara ngilangin rasa dendam? Dendam itu masuk suatu kenangan ya. Karena kenangan itu ada yang pahit, ada yang manis. Terhadap orang-orang yang pernah merendahkan kita dulu. Wah, berarti ini orang pendendam guys. Dan ini hampir semuanya sih kayaknya. Gue juga dulu pernah merasakan dilecehkan loh. Gue dulu waktu dulu tuh ya maaf ya, cerita zaman dulu gue pernah dilecehkan kayak di apa sih Don, lu kurus segala macam, lu cupu segala macam. Tapi gue balas dengan gue diam, gue nggak memusuhin mereka, gue balas nanti. Ingat aja, siapa yang nanti akan tertawa. Intinya hidup itu emang butuh cibiran. Iya, kayak netizen gitu. Arti terkenal ya dari netizen gitu. Jadi intinya ya lu buktikan aja lu bisa lebih baik, dan nanti saat dia ngeliat lu, dia tetap pasti akan mencibir lu sih, karena imperfect. Lu buat salah ya lu kena, lu buat benar juga kena juga. Jadi kita buktikan aja lah, dan ingat kita nggak boleh dendam ya, biarkan nanti karma yang akan bekerja secara diam-diam, dan nanti akan ada waktunya lo akan melihat dia tersakiti dengan sendirinya. Oke. Jadi bahasa jangan senyuman. Buat Aldi, semangat, anak gue pernah di posisi lo. Semangat Aldi. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan kamu masih ada nggak ya? Oh udah sih, kayaknya pertanyaan kamu udah penting. Pertanyaan gue aja yang mau jawab nggak nih? Bacain deh. Cacanya kok aku senang. Dari Vera 0193. Oke. Gimana caranya bikin cowok berhenti selingkuh? Wah, selingkuh nih guys. Kenapa selingkuhnya makanya kesini-sini ya? Orang ngerasa Enggak, cuman yang kamu dulu deh, gimana menurut kamu? Caranya gimana biar gimana caranya membuat cowok itu berhenti selingkuh? lu lamar dia aja guys, kayak dulu. Oke, cara simpel. aja kan emansipasi. Iya, nggak ada cewek begitu. Agak gede ya. Konten artikel aku baca nih Oke, ya. ini kamera ini. Tuh. Buset. Iya, nggak apa. Jadi gak ada tuh cowok udah selingkuh terus lu berhenti, nggak, pasti ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali tuh. Coba enggak kamu Kenapa nanti kesini ya? Oh, gini aja. Gini, gue mau bahas dari persepsi yang beda. Cowok selingkuh itu biasanya adalah hubungannya lagi nggak akur, bener dong, ya kan? Kenapa? atau enggak cowoknya kepikiran. Karena ada alasan biasanya. Dan kenapa hubungan itu nggak akur? Dan itu yang mesti lu lu guys bawahi. Hubungan lu nggak akur karena lu hanya fokus menjadi pacar yang baik, ya. Kok pacar yang baik aja nggak cukup? Padahal kan udah perfect dong. Gue jadi pacar baik nih. Udah sampai situ. Pacaran itu nggak butuh hanya pacar yang baik, tapi pacar yang menyenangkan. Nah, gimana Don cara jadi pacar yang menyenangkan? Nah, kalau gue baca-baca nih, sebenarnya ada 4 tahapan dalam percintaan ya. Yang pertama PDKT, yang kedua adalah lagi sayang-sayangnya, apa ya sebenarnya? Pokoknya lagi sayang-sayang lah. Terus yang ketiga friendly love, yang keempat itu adalah parental love. Satu persatu. Kalau PDKT berarti pasti dia penuh dengan gombalan, dia penuh dengan perhatian, ya kan?
saat dia mulai naik ke lagi sayangnya tuh tahap kedua tuh, dia mulai perhatian banget tuh, ngomong kamu lagi apa, kamu udah makan apa belum, ya kan. Terus naik lagi ke tahapan friendly love. Nah di sini biasanya tahapan friendly love dan parental love itu udah mulai muncul gejolak-gejolak selingkuh. Kenapa bisa? Karena di sini perhatian dia berkurang. Dia perhatian, tapi dia kadang hanya sebatas teman atau secukupnya. Tapi dia sayang, gitu. Karena dia sudah mengenal satu sama lain. Nah ini lebih parah, parental love. Jadi sayangnya itu udah ibarat orang tua dan anak sih. Jadi dalam artian orang tua itu kan tegas ya, mau mengasih informasi ke anaknya, memberi anaknya. Contohnya aja misalnya di parental love itu lagi jalan terus jatuh nih. Kalau di dalam PDKT pasti dibilang, sayang kamu kenapa? Ada yang sakit nggak? Apanya yang sakit? Sini aku bantuin. Dari PDKT bisa jadi sampai ke friendly love. Tapi kalau dari parental love dia pasti berkata, makanya lu kalau punya mata tuh dipakai. Masa jalan gitu doang jatuh sih? Seperti itu yang bisa bikin cewek tersinggung. Makanya kenapa cowok itu selingkuh? Itu karena pacarnya itu hanya berusaha menjadi pacar yang baik, bukan pacar yang menyenangkan. Dan di saat kondisi mulai bosan, satu sisi dia ketemu orang lain, yang orang itu bisa memberikan perhatian yang lebih, orang itu bisa memberikan suatu kenyamanan yang lebih, dia pasti akan lebih milih dia. Nggak apple to apple, karena dia belum mencapai tahapan PDKT, sayang-sayangan lagi, friendly love, parental love, dan itu akan terjadi lagi. Paham? Jadi intinya, ya emang rumput tetangga itu lebih indah, tapi kalau hujan bakal sama-sama becek juga. Bener kan? Nah, jadi intinya di sampai tahapan itu, lu kalau mau langgeng ya, lu tetap aja di tahapan parental love. Lu tetap memberikan suatu pujaan, suatu gombal atau suatu perhatian, biar ada variasinya dalam berhubungan. Ya kan, itu biar nggak bosen. Dan ingat, gua ngutip di kata-kata Panji Prawicaksono, bener nggak namanya? Oke. Sebenarnya itu yang dibutuhkan filosofi cewek itu seperti ini. Cewek jangan lupa untuk memberikan makan ego pria, dan pria jangan lupa memberikan makan untuk emosional wanita. Ngerti nggak maksudnya? Gue nggak ngerti juga sebenarnya. Jadi gini, zaman sekarang itu kebalik. Pria itu penuh dengan ego ya. Jadi sebenarnya kalau lu tahu, pria itu nggak butuh perhatian kalau udah lama pacaran ya, nggak butuh perhatian kamu udah makan apa belum, kamu udah apa belum, itu nggak butuh. Yang pria butuh itu adalah pujian. Ya, zaman sekarang balik, malah cewek yang ngasih perhatian ke pria. Padahal tadi gue bilang cowok itu harus memberikan ego emosional ke perempuan, atau dari pria yang ngasih perhatian ke cewek. Zaman sekarang kebalik. Makanya jadinya juga nggak match gitu. Jadi saat dia menemukan orang lain yang memuji dia akan berpaling. Seperti itu. Jadi lu mesti rubah filosofi mindset lu deh. Jadi lu kalau mau pacaran yang langgeng ya, jangan lupa ngasih ego pria. Dan untuk pria, jangan lupa ngasih emosional kepada wanita. Itu yang dibutuhkan. Bukan wanita ngasih perhatian ke pria, tapi pria yang ngasih perhatian ke wanita, dan wanita yang ngasih pujian ke pria. Seperti itu. Kalau tipsnya, kalau Oke. itu kan masa pacaran lah ya. Yes. Terus kalau misalnya udah nikah nih, menikah, udah punya anak, udah punya segalanya gitu. Gimana cara memaintain hubungan itu? Oke, perlu buka-buka dulu gak? Buka-buka dulu. Mana lupa. Enggak lagi nih. Iya, benar juga sih. Itu waktu pacaran, gimana soal nikah. Jadi gini, gue pernah dengar cerita, kalau lu mau mencintai seseorang, cintai dulu diri lu sendiri. Ya, ada suatu cerita ini nyokapnya temen gua. Dia udah punya anak banyak, tapi hubungan dia masih romantis. Kenapa? Karena begitu ditanya alasannya cuman dulu ibu mencintai diri ibu sendiri, baru mencintai ayah. Loh, maksudnya gimana? Cerita dulu waktu zaman pacaran ya. Nah, si perempuan ini punya prinsip. Ada kejadian kayak serempet gitu. Si pacarnya ini yang udah nikah sekarang, jadi ayahnya ya, dia berantem
Nah pas kondisi berantem gitu, logikanya cewek itu pasti akan nemenin si pria itu sampai beres. Bener nggak? Logikanya pada umumnya, ya kan, dia pasti akan nemenin cowok itu sampai beres atau bahkan akan ikut emosi. Ya. Tapi si ibu ini beda, dia langsung meninggalkan aja pulang tanpa nemenin pria itu. Begitu disamperin, ternyata begitu ditanya, dia bilang, aku nggak mau menjalin hubungan dengan pria kasar karena aku mencintai diriku, aku nggak mau dikasarin. Sesayang-sayangnya orang, Gitu tuh. mungkin pernyataanku menyentuh kali sampai bilang Enggak. sampai mana tadi tuh? Sayang-sayang. Oh, sayang-sayang ke orang kalau dia punya prinsip yang nggak bisa diganggu, dia akan menolaknya. Karena kalau dia bisa mencintai diri dia sendiri, dia pasti bisa mencintai orang lain. Dan satu lagi, lu mesti bisa menghargai orang lain kalau lu mau dihargai. Bapak begitu tidak? Masih proses belajar sih ya. Doakan aja ya guys ya. Lanjut. Lanjut, ada lagi ya nggak ya? Ada mau ditambahin? Enggak, apa nggak nyampe otaknya? Dari tadi. Oke. Kayaknya udah habis nih pertanyaan, tapi nggak fair lah ya kalau kita itu hanya membahas pertanyaan orang. Gimana kalau kita cerita masing-masing tentang kenangan? Ya masing-masing, you and me. Oke. Tapi kita switch dulu. Jangan kalah di cerita pertama ya. Jepang Indonesia. Oke, Jepang itu apa ya? Batu gunting kertas ya. Makhluk Indonesia asli. NKRI harga mati. Oke, batu gunting kali aja ya. Batu gunting kali aja, bayangkan durasi batu gunting kertas. Ya sama, kita serasi emang. Batu gunting kertas. Sama lagi. Enggak, ini enggak sesuai skrip ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kamu dulu. Batu sama gunting begitu digunting, guntingnya kalah lah. Ya, kita dengarkan kenangan dari Putri. Iya bener lah, harus lah. Ya kan, ya kalah gunting. Tapi Enggak dong. batu sama gunting yang menang batu lah. Udah lah, daripada ribut masalah SD gitu, kita dengerin ya. Sebentar. Halo. Halo, assalamualaikum bro. Asik lagi di mana? Ganggu nggak? Kalau sekarang enggak, udah lumayan longgar. Oh, abis ada syuting apa gimana? Iya, tadi habis syuting tadi di Sudirman. Oh, mantep, syutingnya di Sudirman. Gue kira main sepeda lu di Sudirman. Gimana kelas tadi gue minta waktu lu nih. Gue kan lagi butuh soal kenangan ya. Gimana nih? Lu punya sesuatu yang mau lu ceritain atau gimana? Boleh. Apa tuh boleh? Kenangan yang maksudnya kayak gimana spesifiknya? Ya lu punya kenangan buruk atau kenangan apa? Atau kenangan pas lagi gimana gitu? Ya, atau ceritain semua lah yang kenangan. Boleh. Manisnya, gitu. Boleh, satu aja sih, dikit aja, jangan banyak-banyak. Karena kan lu banyak fansnya. Oke. Gimana? Oke. Dari mana mulai nih? Kalau masalah itu bisa dibilang romansnya dalam kehidupan percintaan. Dan dirasain apa ya, pas SMA dulu sih lebih banyak. Kalau sekarang kan nggak fokus ke arah situ bang, karena lebih hati-hati. Kalau sekarang lebih selektif, lebih nyari yang masukan. Beda kalau zaman SMA atau zaman masa-masa kita transisi, masa-masa transisi itu kan serba ingin coba, serba ingin tahu. Nah disitulah jadi timbul kenangan, timbul yang sedih, yang sakit, yang gembira, di situ dikumpul jadi. Nah pas SMA sih ya, kebanyakan SMA itu kenangan yang indah itu pertama kali deket sama cewek. Asik. Terus Terus?
ya gimana lah rasanya kalau pertama kali Ya PDKT ya. Cinta pertama. kali, kita akil balik terus Asyik kebalik terus. merasakan yang namanya getaran itu kan pertama kali pertama kali kan Oke. beda rasanya kan. Rasanya gitu kan kayak gimana gitu kan. Cinta yang tidak terarah lah bisa dibilang. Nah, itu setelah mengenal lama-lama jadi suka, jadi jalin relationship, terus barulah Kenapa? yang kenangan yang enggak itu. Karena tahu sendiri lah masa SMA kan egonya masih sangat labil. Iya, masih suka pindah-pindah ya. Iya. Masih saling makan argumen masing-masing. Oke, betul. Di situ nggak berjalan itu lama sih. Sekitar beberapa bulan. Kita udah gitu. Nah, nggak sesuai segala macam kan. Nah di situ baru ketemu. Oh ini rasanya yang namanya habis putus gitu kan. Ke dalam segala macam kandas gitu kan. Nah di situ baru lain di sana. Lu pernah putus juga ya? Gue kira lu nggak pernah putus. Ini kan masa SMA. Oke. Di samping semarang itu nyenengin, ternyata ada sisi gelapnya juga ya. Iya. Kita buat move on itu ya tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang lama, ada yang dia move on-nya gampang banget kan. Betul. Ada yang sebulan 2 bulan kemudian udah atau udah kemudian ada yang udah pergi sama yang lain. Nah beda-beda lah. Betul, semua orang beda caranya kan untuk melupakan kenangannya itu gimana. Kalau gue kan tipe yang nggak bisa terlalu cepat dilupakan. Asik, banyak kenangan ya. Siap. Dan proses itu sangat pahit di hari kan banyak beberapa kali sakit kan. Nah dari situlah apa ya, mau ngelihat kita jadi kalau ngelihat dia apa aja yang berhubungan dia itu pada saat proses on itu rasanya berat ya. lebih baik menghindar daripada melihat sesuatu. Daripada melihat sesuatu ya, Pak ya. Benar. Oke. Sip. Nanti gue coba tanggepin nanti setelah gue telepon ya. Oke. Lu keep spirit dan sampai sini dulu. Thank you cerita lu ya. Nanti coba gue bahas di sini ya. Oke. Sukses buat karirnya Bro Revan sama album barunya, sukses ya. Oke ya, mari yo. Assalamualaikum. Sukses buat kontennya. Ya, makasih yo. Nah, gimana? Udah dengerin kan curhatan dari seorang pria? Ya, dia itu selegram, pemain film juga, dan penyanyi juga loh. Untuk yang penasaran, IG-nya aja ya. Oke, lanjut. Berarti kenangan itu ngepandang bulu ya. Siapapun orangnya pasti pernah dihampirin. Tergantung gimana cara kita ngeresponnya. Ya udah, sekarang lanjut aja nih sesuai janji gue tadi. Selanjutnya ada rekaman dari seorang wanita, asik. Dia curhat tentang masa lalunya dan katanya sih dia udah pacaran sama 10 tahun loh. Wah, tapi putusnya jangan dikasih tahu. Dengerin aja ya, ibarat lagu tuh kayak gini nih. Kasihku sampai di sini. Udahlah, daripada denger suara gue yang fals, mending dengerin aja nih cerita dari seorang wanita yang bernama Putri. Jangan kemana-mana ya. Hai kamu, masa lalu aku
Makasih ya, kamu menjagaku selama 10 tahun ini. Sejak masa sekolah kita hingga aku mengantarkanmu pada mimpimu yang sekarang. Kamu ingat gak saat kita sekolah di Bandung, kita jalan di sepanjang jalan Sekejati, kita seru-seruan bareng, kita having fun bareng. Tapi aku sedih karena aku harus pindah dan jarak memisahkan kita. Tapi aku yakin jarak bukan masalah bagi kita kan. Hingga akhirnya kita merencanakan masa depan itu. Tapi ketika aku menunggu dan menunggu kehadiran kamu, gak lama akhirnya kau datang dan kembali. Aku bahagia banget. Tapi rasa bahagia itu ternyata hanya untuk sementara. Kamu bilang kamu gak bisa lagi berjuang sama-sama. Sakit sih, tapi emang gimana, ternyata di balik itu kamu sudah menemukan sosok seorang yang mungkin jauh lebih indah dariku. Selamat ya. Lalu kamu akhirinya. Makasih ya udah menjadikanku rumah bagimu, walau bukan untuk selamanya. Terima kasih memberikanku rasa sakit yang bisa membuatku sekuat ini, hingga akhirnya aku menemukan rumah yang jauh lebih indah darimu. Hey guys, barusan dengarkan kata Putri ini, dan ada air mata banyak kayaknya tadi gue sampai kebasahan nih. Gue sampai memberikan pundak buat dia karena semahal-mahalnya bantal itu masih nyamanan pundak seseorang yang dia sayang. Nggak ada yang bisa menggantikan. Dan intinya adalah dia ditinggalkan saat orang itu sukses ya. Oke, buat yang meninggalkan ucapkan terima kasih dulu, karena berarti lu telah dikasih kesempatan agar lu bisa bersama yang lebih baik. Dan ingat, kalau lu mau mencapai sesuatu, lu pasti harus merasakan kehilangan. Dan bicara soal move on, jadi kita luruskan prinsip aja. Move on itu sebenarnya bukan melupakan. Kita ini selama ini tuh selalu salah dengan quote dari Google. Move on itu sama dengan melupakan. Enggak. Mau lu cari di Google terjemahan manapun, move on itu artinya adalah bergerak maju. Nah, jadi kenangan itu nggak bisa dilupakan. Balik lagi, karena otak manusia itu diciptakan untuk mengingat, bukan melupakan. Jadi lu gak akan pernah bisa melupakan kenangan. Dan move on yang berhasil itu adalah lu menjalani hidup lu secara produktif setelah sama dia. Dan saat lu ketemu dia lagi, lu menyikapinya dengan biasa tanpa pakai hati. Itu move on yang berhasil. Kadang ada orang yang berusaha melupakan ya 0 sampai hampir 100% nih, 99,99% lah istilahnya. Tiba-tiba datang lagi, entah dia ngechat, entah dia nongolin, yang ada yang lu lupakan itu hangus. Lu bisa aja balik lagi ke dia, karena kita mesti berterima kasih pada kenangan, karena kenangan mengajarkan kita untuk lebih kuat. Dan kalau hati lu patah, yes, pasti nanti lu akan dikuatkan lagi hatinya. Ya. Seperti itu. Ya, intinya makanya lu aja sebelum kenal dia gitu kan, lu bisa hidup, bisa survive gitu kan, bisa berdiri dengan tegak. Dan walaupun setelah nggak ada dia, lu juga harus bisa gitu kan. Yes. Nah, Karena bisa bergerak maju. Betul. Gitu, berpikir ke depan secara panjang, nggak Yes. pendek. Karena Iya. jujur aja dulu juga aku hampir berpikir pendek aja gitu maksudnya.
Dan jangan pernah menggantungkan kebahagiaan dengan orang lain. Kebahagiaan itu bisa didapat dari diri sendiri lu. Ya. Udah ya? Nggak Cik kayak dong cerita kenangan. Iya kan. Gimana ya? Udah siap belum? Lihat fotonya dulu boleh nggak? Oke, sebentar ya. Ini sedikit kisah cinta gua. Kisah first love gua waktu zaman SMA sih. Tapi dengan dia gue merasakan jatuh cinta. Boleh ya gue share ya, sedikit aja, nggak banyak kok. Makasih udah mau dengerin. Gue dulu kenal dia saat gue SMA. Dia begitu sempurna buat gue. Dia yang selalu ada nemenin gue saat gue pulang sekolah. Gue selalu main sama dia, walau tujuan kita hanya beli pop es. Tapi dia rela panas-panasan demi bisa nyenengin gue. Ibarat dia sebuah es. Dia bagaikan bubble gum di sebuah pop es yang gak akan lengkap jika gak ada salah satunya. Sekarang dia udah sukses jauh di sana. Dulu kita satu frekuensi, tapi apa daya prinsip harus memisahkan semuanya. Coba aja gue bisa jadi sebuah awan di udara sana. Loh kenapa awan? Karena dia sukses dengan pramugarinya. Jadi saat gue jadi sebuah awan, gue bisa selalu melihat senyuman manis dia. Tapi lagi-lagi apa daya, gue sekarang hanyalah sebuah pohon toge di daratan yang hanya bisa, bahkan sama sekali gak bisa melihat dia jauh ke udara. Ya sudahlah, cinta gue terbatas oleh prinsip keyakinan. Sampai kapanpun kita gak akan pernah bersatu. Dan terima kasih telah mengajarkan gue akan arti kesetiaan dan arti sebuah cinta. Semoga kamu dapat rumah yang lebih indah ya. Amin. Aduh, gue sampai buka kacamata coba. Sedih guys. Tapi gak apa-apa. Gue mendapatkan yang lebih baik sekarang. Yang satu visi dan misi, satu keyakinan. Dan itu tujuan lu untuk menjalin hubungan. Harus ada goalnya. Ya, ingat sebuah filosofi kehidupan. Arus seperti lampu lalu lintas. Merah artinya kenapa tadi? Nggak jadi. Oh, iya tentang balai bohlam ya kan. Tapi masih cool ya. Lanjut. Jadi merah artinya lu diam sejenak, karena diam nggak akan lama. Lu diam sejenak, lu introspeksi diri, lu mikir apa kurangnya lu, apa kesalahan lu di masa lalu. Oke. Kuning, lu pelan-pelan sebelum ke hijau, pelan-pelan lu susun rencana baru lu yang lebih baik. Begitu lu yakin, hijau lu jalan ya. Dan ingat, jalan itu banyak tikungannya. Dan lagi-lagi lu harus butuh maps. Maps itu adalah doa dan keyakinan lu, terutama dari doa orang yang tersayang dan orang tua. Sampai akhirnya nanti lu akan sampai di tujuan. Dan satu lagi, jangan pernah takut akan gagal. Karena kegagalan itu kalau diibaratkan dalam sebuah kalimat, dia hanya sebagai koma. Kenapa koma? Karena dia hanya memberikan jeda ya, untuk memberikan waktu agar hidup lu lebih bermakna dan lebih berseni, sampai akhirnya dia ke kalimat terakhir dengan tanda titik. Dan situlah adalah goal lu harus bahagia. Wah, gila. Keren banget. Quotes malam ini. Quotes malam ini. Oke, Guys. semoga enggak nambah kegalauan ya. Jangan dong, kan ngirimin kita. Oke, sebelum kita bisa ingat ya, hujan di Solo, banjirnya di Semarang. Apa tuh mas? Lu masih jomblo, amsyong. Gitu ya. Ikan hiu kecebur empang. Apa tuh? I love you sayang. Udah di bagiannya dihilangin aja guys ya. Oke. Lu mau berbagi kemesraan, tapi gue akan berbagi undangan. Oke.
Kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti gue akan buka sesi tanya jawab lagi. Dan lo kalau mau curhat sama gue, bisa call gue pribadi boleh? Ini nih. Enggak lah, dan seperti itulah. Oke. Oh. Sampai jumpa di lain waktu. Salam guys. Assalamualaikum.